Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 1296, kamu dipecat. Kang Santang mencibir dan berkata, sama sekali tidak menatap Thomaskin, apa yang bisa dimiliki anak ini? Bukankah hanya lulusan baru perguruan tinggi? Masih membuka klinik sendiri, orang yang tidak tahu kemampuan diri sendiri. Aku adalah kader cadangan perusahaan yang sangat besar Dongfeng Logistik. Apakah aku akan takut pada kamu? Anak aku memiliki kemampuan yang nyata. Dia tidak takut untuk bepergian ke seluruh dunia. Dia tidak takut dikritik orang. Dia adalah kader cadangan dari sebuah perusahaan besar. Anak aku akan menganggur, haha, aku tidak sabar untuk melihatnya. Kamu telepon, jangan hanya membicarakannya. Ying Nasun berkacak pinggang dan berkata selaras dengan putranya, Thomaskin tidak diberi kesempatan untuk bernapas saat ini, hanya untuk menekan bajingan itu sampai akhir, dan membuatnya berlutut dan mengakui kesalahannya kepada putranya. Menghadapi sikap agresif Ying Nasun dan Kang Santang, Ernie Tang juga terlihat tidak berdaya, tapi bagaimanapun juga, itu di rumahnya sendiri, akan sangat memalukan membiarkan mereka berdua melakukannya. Tante kedua, jangan khawatir tentang hal ini. Karena keduanya memiliki persyaratan seperti itu, bukankah aku harus mengaburkan permintaan mereka? Paman kedua, maafkan aku, ini yang diminta oleh sepupu tertuaku. Jika aku tidak memuaskan hatinya, bukankah akan terlalu mengecewakan semua orang? Thomaskin berkata dengan serius, segera mengangkat telepon dan memutar nomor Windy Wang. Hei, apakah Windy Wang? Kata Thomaskin. Hei, ini aku, Tuan Qin, mengapa kamu ingat untuk menelepon aku? Ada apa? Anda sampaikan saja. Windy Wang tidak berani memanggil Thomaskin adik ipar lagi. Dia tahu bahwa prestasinya hari ini sulit didapat. Jika bukan karena Thomaskin, dia tidak akan bisa menjadi manajer umum Dongfeng Logistics kapanpun juga, biarpun berjuang selama 30 tahun. Kesuksesan hari ini semua diberikan kepadanya oleh Thomaskin. Tentu saja dia perlu tahu bagaimana bersyukur. Setiap bulan dia membeli barang-barang untuk paman dan bibinya yang kedua, makan dan minum bersama mereka. Windy Wang tahu bahwa ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Thomaskin tidak membutuhkannya sama sekali. Tidak apa-apa. Kudengar perusahaanmu di kota Donghai memiliki karyawan bernama Kang Santang. Dia tidak ingin bekerja lagi, maka pecat saja. Dia terlalu arogan, mengatakan apa yang aku katakan tidak masuk hitungan. Aku meneleponmu untuk mencoba apakah perkataannya masuk hitungan tidak. Thomaskin tertawa. Apa? Windy Wang sangat marah, tapi dia juga sedikit terkejut, berani menantang Thomaskin. Bawang hijau manakah yang kamu sialan ini? Kamu bisa berpura-pura begitu kuat, jangan melibatkanku. Hati Windy Wang penuh amarah, namun dia tidak berani menunjukkannya. Thomaskin adalah dewa kekayaan baginya dan dewa penolongnya. Jika Thomaskin menyuruhnya menyeberangi lautan berapi pun, Windy Wang pasti akan melakukannya. Bisa dikatakan bahwa tanpa Thomaskin, tidak akan ada dia yang sekarang. Mengetahui bahwa dia sedang melapor, Windy Wang tahu bahwa di mata Thomaskin, adalah kebanggaannya bisa menggunakan dirinya sendiri. Tuan Qin, apakah Kang Santang ini ada di sisi kamu? Windy Wang mendengarkan dengan seksama. Ya, di sisiku. Thomaskin mengangguk. Maaf, berikan dia telepon, izinkan aku mengatakan beberapa kata kepadanya. Kata Windy Wang. Orang kalian yang bertanggung jawab atas Provinsi Dongfeng Logistics ingin berbicara dengan kamu, apakah kamu ingin menerimanya? Thomaskin tersenyum dan menatap Kang Santang. Angkat saja. Aku lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Kang Santang berkata tidak peduli. Orang yang bertanggung jawab atas provinsi. Apakah kamu benar-benar berani berbicara? Dapatkah kamu mati jika kamu tidak menyombongkan diri?
Mengapa kamu tidak memiliki batasan apapun di hati kamu? Jika kamu terus membual seperti ini, apakah kamu juga akan mulai percaya? Hahaha. Kang Santang tertawa dan berkata, dan menerima telepon dari Thomas Kin. Halo, ini Kang Santang, siapa kamu? Aku Windy Wang, penanggung jawab Dongfeng Logistics di Provinsi Handong. Nama kamu Kang Santang, kan? Kamu telah dipecat. Pecat aku. Kang Santang tertawa, bukankah itu lelucon? Aku adalah kader cadangan dari Dongfeng Logistics. Bagaimana kamu bisa memberhentikan begitu saja ketika kamu mengatakan memberhentikan? Apakah kamu orang provinsi yang bertanggung jawab atas Dongfeng Logistics kami? Kang Santang bertanya. Ya, kamu telah menyinggung Tuan Qin. Dongfeng Logistics tidak akan pernah menggunakan kamu. Berbenahlah dan pergi. Windy Wang berkata dengan marah. Apakah kamu sudah makan kekenyangan? Bahkan Thomas Qin berani disinggung, ini seperti mencari kematian. Jika bukan karena aku cerdik saat itu, aku hampir akan kesulitan membalikkan badan. Kamu masih ingin menantang Tuan Qin, bermimpi. Windy Wang, aku belum pernah mendengarnya, tidak peduli siapa kamu, dari namamu sangat kampungan, kan? Mendengarkan nama kamu, sudah tahu kamu hanyalah orang miskin, masih mengaku sebagai penanggung jawab provinsi. Cek, Thomas Qin cari siapa ini? Apakah tidak terlalu bicara besar? Dongfeng Logistics adalah industri pilar di Provinsi Handong, dan sangat berkembang. Apakah kamu memahami konsep orang yang bertanggung jawab atas provinsi? Dia bahkan bisa berurusan dengan semua pemimpin kota untuk semua masalah pembangunan dan investasi. Itu bos besar yang nyata, dan bisa dihubungi oleh orang kecil dan gelandangan seperti kamu. Masih berpura-pura menjadi manajer umum kami, kalian berdua terlalu berani. Aku tidak peduli siapa kamu. Jangan berpikir kamu bisa membodohi aku. Bahkan jika kamu kakek Wang, aku tidak takut. Aku adalah kader cadangan Dongfeng Logistics. Sekarang aku memiliki gaji bulanan 5 atau 6.000 yuan, masih ingin memecat aku. Aku dilatih sebagai calon pemimpin besar, dan aku pasti akan masuk dewan direksi di masa depan. Kamu menodai citra Dongfeng Logistics. Hati-hati, aku dakwa kalian merusak nama baik. Cepat tutup telepon. Aku melihat banyak pembohong seperti kamu. Kang Santang langsung menutup telepon, dan melempar telepon Thomas Qin ke atas meja dengan senyum puas di wajahnya. Ingin berbohong padaku? Jangan mimpi. Dengan senyuman di wajah Thomas Qin, dia sudah bisa membayangkan seperti apa wajah Windy Wang saat duduk di kantor. Kamu baru saja membodohiku dengan tipuan semacam ini. Thomas Qin, apakah kamu benar-benar mengira aku bodoh? Orang di ujung telepon itu adalah Terapin yang ingin membohongiku. Angan-angan, kata Kang Santang meremehkan. Kamu jenis orang yang hanya terbiasa menipu orangmu dan kamu benar-benar menganggap diri kamu sebagai orang besar. Jika kamu mengenal orang sebesar itu, apakah kamu akan tinggal di klinik kecil dan tidak termotivasi? Kalian pikirkanlah, trik penipuannya adalah untuk membodohi anak berusia 3 tahun. Itu tidak mungkin benar sama sekali. Kamu dapat menyadarinya bila menghubungkannya dengan kenyataan. Masih berpikir bahwa aku akan benar-benar takut padanya. Lelucon itu sangat konyol. Wow, hahaha. Di ujung lain telepon, Kang Santang menutup telepon, Windy Wang menunjukkan taring dan cakarnya, dan melompat langsung dari kursi. Bukankah bajingan ini terlalu sok? Tutup telepon aku secara langsung, sialan kamu. Wajah Windy Wang membiru karena marah, dan dia terengah-engah, bukankah ini menamparkan wajahnya? Dan bahkan Thomas Qin hampir tidak kebal, anak ini terlalu merajalela. Kita harus memberinya pelajaran agar dia selalu mengingat hari ini. Tangan Windy Wang gemetar karena marah, jangan menyeretku ke dalam air, bajingan ini. Bagaimana jika Thomas Qin menyalahkannya? Windy Wang tidak mengatakan apa-apa, dia menelepon penanggung jawab kota Donghai secepatnya. Penanggung jawab kota Donghai diangkat kembali olehnya, dan dia juga merupakan rekan dekat.
Kang Santang harus dikeluarkan sesegera mungkin untuk mencegah Qin merasa tidak bahagia. Hei, Talfu Wang. Cepat telepon seorang pria bernama Kang Santang dan pecat dia. Bajingan seperti ini, aku tidak ingin melihatnya seumur hidupku. Windy Wang berkata dengan marah, menggagetkan Talfu Wang hingga tidak berani bertanya. Dia mengiyakan dan menelepon Kang Santang. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.